Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unibos dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Fatimah Zahra yang akan memandu podcast education pada kali ini. Nah teman-teman, hari ini kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra. Ada Kak Ikhwan. Halo Kak Ikhwan. Mungkin Kak Ikhwan bisa dulu perkenalkan dirinya. Kemudian di sini posisinya Kak Ikhwan itu sebagai apa? Oh ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ikhwanuddin Mas'ud dan di sini saya berposisi di BEM Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra itu. Saya sendiri berkedudukan sebagai ketua umum terpilih. Oke, ketua umum terpilih dari BEM Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra. Sudah berapa lama nih Kak Ikhwan menjabat sebagai ketua BEM? Belum lama juga sih, karena kan kemarin pelantikannya di bulan Juli ini. Oke, bulan Juli. Berarti baru-baru di? Iya, baru. Untuk sistem pemilihan dari ketua BEM itu sendiri seperti apa? Apakah langsung dipilih atau ada pemungutan suara? Kemarin ada pemungutan suara di launch room. Oh, langsung diambil pemungutan suara dan Kak Ikhwan terpilih menjadi ketua umum BEM Fakultas ya. Keren sekali. Nah, mungkin Kak Ikhwan nih bisa bantu perkenalkan nih dari BEM itu sendiri ke teman-teman kita yang ada di luar sana mengenai Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra. Karena kebetulan memang fakultasnya sudah berubah nama ya? Iya, berubah nama. Iya, mungkin bisa Kak Ikhwan ceritakan nih bagaimana sih dan apa sih itu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra? Nah, kalau Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra itu kan kemarin dibentuknya panjang ya perjalanannya. Panjang, oke. Iya, ada 2 tahun lebih lah. Dosen-dosen juga kan, apalagi kebudayaan-kebudayaan di dalam itu berbeda. Oke. Orang-orangnya juga berbeda, jadi butuh waktu lama lah untuk kita berproses sehingga bisa berjalan bersama. Nah, begitupun BEM-nya. Kemarin itu BEM kita sendiri dibentuk ada 10 bulan lebih penggarapan oleh para senior. Nah, dalam 10 bulan itu kita saling apa ya ceritanya? Berdiskusi. Iya, berdiskusi kayak AD-nya, anggaran dasarnya, ART juga kita gabungin gimana baiknya gitu. Oke. Nah, terbentuklah BEM ini di bulan 18 Mei. 18 Mei bertepat di Tanjung Bayang kemarin. Oke, berarti terbentuknya dari penggabungan dari dua fakultas tadi itu baru terbentuk kemarin Mei dan pemilihannya di Juni. Nah, Kak Ikhwan tadi sempat singgung soal budaya nih Kak Ikhwan. Kalau budaya-budaya yang dimaksud ini seperti apa? Apakah memang ada perbedaan dari dua fakultas yang digabungkan ini atau memang atau ada budaya sendiri yang dibangun di fakultas yang baru ini? BEM Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra ini. Tentunya kan beda dari segi namanya aja kan, kemarin itu pendidikan ya dan kita ini sastra. Nah, pendidikan itu sendiri pasti terjunnya pasti kayak ke sekolah, ke keguruan lah ceritanya. Sedangkan sastra itu kita lebih ke kebudayaannya. Kebudayaan, oke. Iya, kita lebih ke kayak puisi, berdrama, teater. Nah, gitu. Pastilah ada banyak lah perbedaannya. Mungkin Kak Ikhwan bisa sebutkan apa kira-kira yang menjadi perbedaan mencolok nih dari BEM itu sendiri? Kalau dari BEM itu sendiri ya kita bisa lihat dari prokernya ya. Karena kan kalau di FKIP itu kemarin kalau nggak salah ada inaugurasi. Okay. Nah, kalau di BEM Sastra sendiri mereka nggak pakai inaugurasi, tapi mereka pakainya bulang macoraya. Itu menjadi perbedaan mencolok ya. Iya. Nah, dari Kak Ikhwan sendiri selaku ketua BEM yang akan memandu proker-proker yang berjalan, kira-kira Kak Ikhwan nih bakal ngadain apa? Dari dua itu Kak Ikhwan ngambilnya apa? Oh ya, kalau dari keduanya sih kita jelas ambil tetap yang namanya inaugurasi, tapi kita ambil dengan konsep yang berbeda. Kita garap ulang sehingga nggak ada yang apalah begitu. Intinya semuanya new, all new. All new. Kak Ikhwan kalau boleh tahu dari fakultasnya fakultas apa?
Saya sendiri dari sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Oke, keren banget. Nah, Kak Iwan, berbicara soal proker-proker, kan Kak Iwan ini baru menjadi ketua BEM. Tapi pastinya sudah ada ketua BEM sebelumnya. Iya. Kira-kira nih Kak Iwan, dari semua ketua-ketua BEM atau dari semua proker-proker yang telah dijalankan, apa nih prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh BEM Fakultas Kak Iwan sendiri? Kalau dari saya sih, kan kami masih baru ya, nggak tahu juga kalau dari kepengurusan sebelumnya. Tapi yang saya tahu itu, yang sukses itu pastinya di ilmu pendidikan itu kan mereka ada proker yang ke sekolah-sekolah ya begitu. Nah, ada juga lomba-lombanya. Lomba-lomba apa tuh? Lomba-lomba seperti apa? Kemarin kayaknya kalau di ilmu pendidikan itu ada apa ya? Nggak tahu juga sih, tapi adalah kemarin saya dengar. Lupa. Iya. Kebetulan masih baru, masih fresh otaknya. Kalau dari sastra sendiri juga mereka juga bikin lomba untuk tingkatan SMA. Oh, ada lomba juga. Iya. Nah, kan kebetulan nih Kak Ikhwan dari sastra. Mungkin masih ada yang diingat soal prestasi yang sudah diraih dari sastra nih. Saya juga nggak terlalu tahu ya, karena kan kemarin juga BEM Sastra itu sempat vakum. Oh, sempat vakum. Iya, kayak apa ya, nggak terlalu mencolok lah gitu prokernya. Mungkin karena juga persiapan untuk penggabungan ya. Iya, Jadi menetralkan sebelum bergabung dan membentuk proker-proker baru. Betul sekali. Oke. Mungkin Kak Iwan juga bisa berbagi nih soal proker-proker dari Kak Iwan sendiri selaku ketua BEM yang akan direncanakan ke depannya. Untuk durasi ketua BEM itu 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. 1 tahun menjabat berarti Nah, 1 tahun menjabat itu Kak Iwan kira-kira proker apa yang mau diusungkan untuk BEM Fakultas Ilmu dan Sastra ini? Kalau dari kepengurusan kami itu kita ada berapa proker inti ya, atau bisa dibilang proker wajib. Oke. Ya, yang pertama itu kita ada yang namanya Pekan FIPS. Pekan FIPS, oke. Nah, Pekan FIPS itu sendiri semoga ini kita masih garap konsepnya, dan nanti itu Pekan FIPS ini kita ceritanya pengganti dari kata kaderisasi sendiri. Oh, kaderisasi, oke. Karena kan kita juga udah beda zaman gitu. Betul. Iya, udah nggak zaman lah kalau kita udah bilang kaderisasi apalah begitu, perpeloncoan nggak ada. Jadi kita susun konsep sebagus mungkin, serapih mungkin supaya nggak ada celah lah untuk bisa ada masuk main fisik gitu ya. Jadi all new lah kalau di sini kita di Pekan FIPS ini. Kita fokusnya ke akademik. Ke akademik berarti kayak penerimaan materi seperti itu ya? Iya, penerimaan materi juga disuruh bikin karya ilmiah. Oh, jadi nanti ada arahannya untuk membuat karya ilmiah. Jadi bentuk kaderisasi itu lebih berakademik banget ya. Jadi nggak ada yang kayak perpeloncoan yang dibilang tadi atau oke, keren sekali. Jadi teman-teman dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra ini mau membuat sesuatu yang baru, akan menghilangkan yang namanya hal-hal yang kaderisasi seperti yang dibilang tadi. Jadi mau membuat hal-hal yang baru yang mungkin lebih bermanfaat lah untuk adik-adiknya nanti untuk ikut Pekan FIPS itu yang ikut nanti pesertanya siapa aja nih? Kalau itu yang pesertanya kan kalau di peraturan kampus sendiri yang boleh ikut kegiatan gitu yang semester 3 ya. Semester 3. Jadi kita nanti fokusnya ke 2-3 dulu sekarang. Oh iya, berarti karena 2-3 udah masuk nanti ke semester 3 ya. Iya. Oke. Apalagi nih selain Pekan FIPS? Kita juga ada kemarin, saya sudah koordinasi juga sama pihak nasional. Kami ada proker untuk Ilmipsi. Nah, apa tuh? Ilmu budaya, ilmu sastra itu adalah kongres nasional.
Kongres Nasional. Nah, konsep kegiatannya itu seperti apa? Jadi kita akan kirim perwakilan lah dari BEM FIPS itu sendiri untuk mengikuti kongres di wilayah yang terpilih sebagai tuan rumah untuk kongres itu sendiri. Oke. Jadi di pembahasannya di sana tentang ilmu budaya, ilmu sastra gitu. Oke, jadi perwakilannya ini berarti nanti Kak Ikhwan dan teman-temannya akan pergi ke Kongres Nasional ini dan akan bertemu dengan kawan-kawan sastra lainnya di seluruh Indonesia berarti ya, karena nasional. Oke, keren banget ya. Nah, ini udah ada 2 program kerja, di mana program kerjanya ini mungkin bersifat fakultas dan bersifat nasional. Apa masih ada program lainnya, kan ini waktunya itu jangka waktu Kak Ikhwan menjabat sebagai ketua BEM itu 1 tahun nih. Apa masih ada program kerja lainnya yang masih new? Yang new itu ada juga nih. Apa itu? Festival budaya. Oh, festival budaya. Iya, nanti kita ini kan baru susun konsep semua ya. Jadi untuk sekarang kita fokuskan konsep ke LDKM dulu. Sama kalau sudah LDKM kita susun konsep untuk penyambutan maba. Maba. Oke, berarti festival budaya itu sifatnya untuk maba. Bukan juga untuk seluruh mahasiswa FIPS. Oke. Kalau dari luar juga kayaknya bisa deh. Oh, berarti dia sistem pendaftaran gitu ya? Iya. Jadi kayak lomba atau cuman kayak penampilan aja? Iya, mungkin nanti di sana kita akan adakan lomba dan penampilan juga tentunya pasti. Oke. Tadi yang dimaksud itu maba, maksudnya dari Kak Ikhwan sendiri mau rekrutnya maba untuk penampilan seperti itu? Enggak, maksudnya itu kayak kita juga ada proker untuk sambutan maba. Berarti festival budaya dan sambutan maba ini beda? Beda. Oke. Festival itu sebisa mungkin kalau sesudah adanya maba supaya kan mereka juga ngikut. Bisa tahu ya kalau bilang, wis ini FIPS ini keren nih. Iya, betul banget. Dari penjelasan yang diberikan sama Kak Ikhwan sendiri, teman-teman, banyak sekali program kerja yang sudah diusungkan, yang insya Allah akan dilaksanakan di 1 tahun masa kerja Kak Ikhwan sendiri. Tadi yang pertama ada pekan FIPS, kemudian ada festival budaya, ada penyambutan maba juga. Nah, penyambutan maba tadi ini Kak Ikhwan, seperti apa nih konsep yang diusungkan untuk menyambut maba-maba FIPS 24? Kalau untuk saat ini sih konsep kasarnya ya kita pastinya akan disambut dulu oleh BEM. Kalau semisal fakultas mau ikut ya kita kasih dulu fakultas dan minta izin ke fakultas juga untuk menyambut maba-maba adik-adik sekalian. Dan sudah itu kita pasti akan kumpulkan lah semua dari himpunan-himpunan yang ada di FIPS. Jadi kita akan ramai-ramai sambut mereka. Tapi dengan konsep yang tidak ada kekerasan ya di dalamnya. Betul sekali, nggak ada. Jadi memang Kak Ikhwan ini sudah menjabat selama kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan, dan sudah mau mengusungkan beberapa program kerja yang sangat luar biasa, teman-teman. Ada yang bersifat fakultas, bersifat bahkan nasional. Tadi Kongres Ilmipsi. Oke. Jadi nah, berbicara soal maba nih Kak Ikhwan, kan sekarang sudah masuk ke masa-masa penerimaan mahasiswa baru nih. Mungkin dari Kak Ikhwan sendiri ada yang mau disampaikan untuk maba-maba yang mau bergabung di FIPS ini? Kalau dari saya sih untuk teman-teman yang atau adik-adik yang akan bergabung di FIPS, mari join bersama kami dan kita bangun bersama-sama fakultas kita ini. Karena kita itu punya slogan, kawan-kawan. Oke, ada slogannya ternyata teman-teman untuk fakultas atau BEM nih? Slogan untuk fakultas. Oke, mungkin bisa diperlihatkan slogannya. Bagaimana tuh? Slogan kita itu We are small but beauty. We are small but beauty. Keren banget ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang masih bingung nih mau daftar di fakultas mana, boleh banget. Fakultas Pendidikan dan Sastra ini bisa menjadi pilihan teman-teman untuk melanjutkan pendidikannya. Karena we are small but beauty. Ya, betul sekali. Mungkin itu saja podcast kita pada hari ini dengan program
program kerja yang sangat luar biasa dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra yang bersifat nasional dan fakultas juga. Itu saja dari saya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ikhwan karena sudah menyempatkan waktunya hari ini berbincang-bincang bersama kami untuk education untuk adik-adik kita dan untuk semua mahasiswa yang ada di Universitas Bosowa. Saya Fatimatul Zahra pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.